Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Zalda dari program studi Ilmu Gizi Stikes Mitra Keluarga. Kali ini saya akan mengamati dan menjelaskan mengenai bumbu dan rempah, sayur dan buah, serta susu untuk memenuhi nilai ujian praktikum ilmu bahan pangan. Yuk langsung aja. Sebelum melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Bahan-bahan yang akan kita amati yaitu ada bumbu dan rempah, ada buah-buahan, ada sayuran, dan yang terakhir ada susu. Yang pertama kita amati adalah bumbu dan rempah. Di sini ada serai yang termasuk jenis batang, ada daun bawang yang termasuk jenis daun, ada kulit kayu manis yang termasuk jenis kulit kayu, ada kemiri yang termasuk jenis buah, kapulaga yang termasuk jenis buah, ketumbar yang termasuk jenis biji buah, lada yang termasuk jenis biji buah, cengkeh yang termasuk jenis bunga, kunyit yang termasuk jenis akar, dan yang terakhir ada jahe yang termasuk jenis akar. Bahan kedua yang akan kita amati yaitu buah-buahan. Di sini ada buah pisang dan juga buah naga yang akan kita campurkan dengan mayonaise. Alat yang digunakan yaitu 2 buah mangkuk, talenan, pisau, sendok, dan gunting. Kita potong-potong buahnya terlebih dahulu. Lalu tambahkan mayonaise pada buah pisang. Dan aduk hingga merata. Selanjutnya, kita potong-potong buah naga. Lalu tambahkan mayonaise pada buah naga. Lalu aduk hingga merata. Setelah buah tercampur dengan mayonaise, kita tunggu kurang lebih selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, terlihat perubahan yang terjadi pada buah pisang. Buah pisang berwarna menjadi lebih gelap daripada sebelumnya. Rasanya asam dan aromanya pun asam. Pada buah naga yang telah didiamkan selama 30 menit, tidak terlihat perubahan warna yang signifikan. Namun, aroma dan rasanya pun asam sama seperti buah pisang. Jadi, pada buah yang telah dicampurkan dengan mayonaise dan didiamkan kurang lebih 30 menit akan mengalami perubahan warna. Perubahan ini disebabkan oleh adanya asam dalam mayonaise. Asam dapat mendegradasikan pigmen warna pada buah,
sehingga buah menjadi berubah warnanya. Bahan ketiga yang akan kita amati yaitu sayuran. Di sini telah tersedia 3 jenis sayuran. Ada sayuran yang berwarna ungu yaitu terung, sayuran berwarna orange yaitu wortel, dan sayuran berwarna hijau yaitu bayam. Kita akan mengamati perubahan yang terjadi apabila sayuran tersebut direbus dengan menambahkan 1 sendok makan soda kue dan juga 1 sendok makan asam cuka. Untuk merebusnya, kita bisa menggunakan 1 gelas air dan juga menambahkan soda kue dan asam cuka. Pertama-tama, masukkan 1 gelas air ke dalam panci. Tambahkan 1 sendok makan asam cuka. Lalu masukkan bayam dan rebus 10 hingga 15 menit. Setelah direbus dengan menambahkan 1 sendok makan asam cuka, terlihat perubahan yang terjadi pada bayam. Perubahan yang terjadi yaitu pada warna. Warna bayam yang semula berwarna hijau muda berubah warna menjadi lebih pucat. Selanjutnya, kita akan merebus bayam dengan menambahkan 1 sendok makan soda kue. Pertama-tama, masukkan 1 gelas air. Lalu tambahkan 1 sendok makan soda kue. Masukkan bayam dan rebus 10 hingga 15 menit. Setelah direbus dengan menambahkan 1 sendok makan soda kue, terlihat perubahan yang terjadi pada bayam. Bayam mengalami perubahan pada teksturnya. Tekstur bayam menjadi lebih lunak daripada sebelumnya, bahkan hampir hancur. Selanjutnya, kita akan merebus wortel dengan menambahkan 1 sendok makan asam cuka. Pertama-tama, masukkan 1 gelas air. Tambahkan 1 sendok makan asam cuka. Lalu masukkan wortel dan rebus 10 hingga 15 menit. Setelah direbus dengan menambahkan 1 sendok makan asam cuka, terlihat perubahan yang terjadi pada wortel. Wortel mengalami perubahan warna. Warnanya menjadi lebih pucat daripada sebelumnya. Lalu, kita akan merebus wortel dengan menambahkan 1 sendok makan soda kue. Pertama-tama, kita masukkan 1 gelas air ke dalam panci, lalu tambahkan 1 sendok makan soda kue, masukkan wortel dan rebus 10 hingga 15 menit. Setelah direbus dengan menambahkan 1 sendok makan soda kue, terjadi perubahan pada wortel. Perubahan yang terjadi pada wortel yaitu pada teksturnya. Tekstur wortel menjadi lebih lunak daripada sebelumnya. Selanjutnya kita akan merebus terung dengan menambahkan 1 sendok makan asam cuka. Pertama-tama masukkan 1 gelas air.
Tambahkan 1 sendok makan asam cuka. Lalu masukkan terung dan rebus 10 hingga 15 menit. Setelah direbus dengan menambahkan 1 sendok makan asam cuka, terlihat perubahan yang terjadi pada terung. Perubahan yang terjadi pada terung yaitu pada warnanya. Warna terung yang semula berwarna ungu menjadi pudar kecoklatan. Selanjutnya kita akan merebus terung dengan menambahkan 1 sendok makan soda kue. Pertama-tama kita masukkan 1 gelas air, tambahkan 1 sendok makan soda kue, lalu masukkan terung dan rebus 10 hingga 15 menit. Setelah direbus dengan menambahkan 1 sendok makan soda kue, terlihat perubahan yang terjadi pada terung. Perubahan yang terjadi pada terung yaitu pada teksturnya. Tekstur terung menjadi lebih lunak daripada sebelumnya. Jadi, perubahan yang terjadi pada sayur setelah direbus dengan menambahkan 1 sendok makan cuka asam, terjadi perubahan warna pada sayur yang semula berwarna cerah menjadi lebih pucat. Hal ini disebabkan karena asam dapat mendegradasikan pigmen warna pada sayur. Jika sayur direbus dengan menambahkan 1 sendok makan soda kue, akan terjadi perubahan pada teksturnya. Tekstur sayur menjadi lebih lunak daripada sebelumnya, bahkan hampir hancur. Oleh karena itu, dengan menambahkan asam cuka dan soda kue dapat menurunkan kualitas warna dan tekstur pada sayur. Bahan terakhir yang akan kita amati yaitu susu. Di sini saya menggunakan susu UHT. Masukkan susu ke dalam gelas. Lalu akan kita diamkan selama 1 hari, yang satu disimpan di suhu ruang dan satu lagi disimpan di lemari es. Setelah didiamkan selama 1 hari, susu mengalami perubahan. Ini adalah susu yang disimpan di suhu ruang, dan yang ini adalah susu yang disimpan di lemari es. Pada susu yang disimpan di suhu ruang mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi yaitu pada kekentalannya. Susu lebih kental daripada sebelumnya. Ada sedikit endapan dan juga aromanya asam. Sedangkan susu yang disimpan di lemari es tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kekentalannya masih sama seperti susu pada umumnya. Tidak ada aroma apapun dan tidak ada endapan. Jadi, susu yang disimpan di suhu ruang akan lebih cepat mengalami kerusakan. Kerusakan ini disebabkan karena adanya kecepatan pertumbuhan mikroorganisme pada susu dan juga penurunan kadar laktosa pada susu. Kadar laktosa akan tergantikan oleh asam susu. Sedangkan susu yang disimpan di lemari es dalam keadaan terbuka hanya dapat bertahan kurang lebih 3 hari. Untuk susu dalam keadaan tertutup dapat disimpan 6 hingga 10 bulan di suhu ruang.
Baik, sekian pengamatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.